Oke, Safi. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa di sesi general? Iya Pak. Sebelumnya Hmm. kan saya lulusan tahun 2022 kemarin Hmm. September. Hmm. Itu basic saya itu em, saya pernah magang di kampus mengajar Hmm. itu sebagai administrasi Hmm. sama ahli gizi karena jurusan saya ahli gizi. Kayak Tapi gizi saya ya. Hmm. tertarik dalam pekerjaan quality control di perusahaan Hmm. makanan atau minuman. Tapi Hmm. saya juga tidak tertarik sama ini Pak, apa namanya di rumah sakit atau puskesmas gitu Pak. Hmm. Apa itu berpengaruh gitu. Makanya saya ini tuh nggak dapat panggilan-panggilan gitu. Oke. Kalau kita jawab dulu ya gitu. Berarti sejauh ini kan kamu backgroundmu gizi, kamu ngincernya adalah perusahaan makanan dan minuman. Mungkin kayak buat ini ya, QA, QC, R&D gitu-gitu kali ya. Iya, Gitu ya, kamu ngincer ke arah sana ya. iya. Gitu. Pertanyaanku, sejauh ini pada saat kamu lamar-lamar itu, kamu ngelihat kualifikasi lokernya itu boleh diisi sama jurusanmu nggak tulisannya? Atau misalkan Tidak. kualifikasinya tulisannya ini, jurusan ini, jurusan ini gitu. Atau tunggal, mintanya lulusan ini gitu. eh Sejauh ini sih lulusannya teknologi pangan ya Pak ya. Mm-mm. Saya Oke, kan jurusan saya juga ada masuk ke teknologi pangan gitu. oke. Jadi ibaratnya kalau ngelihat dari jurusannya, ya itu kayaknya nggak ada hubungannya sama pangan-pangan gitu ya. Tapi padahal Hmm, di dalamnya itu ada, ada. ya. Oke. Dan kamu juga kuliah nggak cuma kuliah kan? Pasti ada Mm-mm. magang, ada pelatihan yang mungkin akan sesuai dengan bidang atau posisi yang kamu incar tadi, gitu ya. Ya. Oke, itu dulu, di situ dulu. Pertanyaan nomor dua, kamu sejauh ini ngelamarnya via apa aja? Kalau saya ngelamarnya lewat email, terus kebanyakan itu di Jobstreet. Oke, Saya juga terus lihat di Kita Lulus sama ada lagi aplikasi LinkedIn. Itu saya LinkedIn. baru coba yang di LinkedIn. Oke, LinkedIn ya, LinkedIn, LinkedIn, Iya, ya, LinkedIn. gitu, ya, LinkedIn. Oke, dari katakanlah awal 2023 sampai sekarang, kamu apply-apply-nya tuh bisa konsisten nggak? Tiap hari atau hampir tiap hari gitu. Hampir setiap hari, Pak. Oke, biasanya kosongnya tuh tiap apa? Kalau weekend kamu tetap apply nggak? Kalau Sabtu Minggu itu saya nggak apply karena kan takut nanti nggak dibaca sama HRD-nya. Saya nge-apply dari hari Senin sampai hari Jumat. Oke, nggak apa-apa, cerita dulu. Terus habis itu, dari semua yang kamu apply-apply tadi, udah pernah paling jauh itu lolos sampai tahap apa? Waktu itu saya sempat tahap interview user, tapi itu bukan di bagian gizi, Pak. Boleh tahu nggak bagian apa? Bagian apa? Marketing, Oh, marketing. marketing Oke, kredit. marketing. Oke. Tapi kamu sekarang memang lagi ngincar bidang-bidang tadi ya? Iya, Oke. Terus apa lagi? Berarti itu yang terjauh. Jadi yang terjauh pun tidak ada hubungannya dengan pangan tadi ya, yang lagi kamu incar gitu. iya, Oke. iya. Kalau yang hubungannya sama pangan, paling jauh sampai apa? Kalau yang pangan itu paling cuma sampai kayak tahap psikotes itu doang, Pak. Itu pun cuma ada satu dua perusahaan. Hmm, Selebihnya itu kayak nggak ada emang kalau respon. di job street nggak ada respon sama sekali. Oke. Oke. Ini aku jawab dulu ya gitu. Jadi Ya. pada saat jadi gini, fungsimu itu mencocokkan antara kualifikasi yang dibutuhkan dengan pengalaman yang kamu miliki. Nah, tunjukkanlah itu dengan mudah di awal, suka nggak suka, kamu harus menunjukkan itu lewat apa yang tertulis. Apa yang tertulis itu adalah CV yang kamu siapkan dan dokumen pendukungnya kalau kamu kasih lampiran. Artinya apa? Artinya paling simpel gini, coba bikin pembaca itu paham. Kita fokus aja sama yang kamu incar ya, bahwa seolah-olah tuh kamu mau ngomong gini, Bapak atau Ibu, jurusan yang Anda cari itu kan jurusan A. Tapi walaupun saya jurusan B, di dalamnya tuh banyak sekali mata kuliah atau kegiatan
yang relate dengan itu. Bahkan saya juga aktif dalam mungkin organisasi, kepanitiaan, pelatihan gitu-gitu ya, yang berhubungan dengan itu. Nah, seolah-olah yang aku sampaikan secara lisan ini, kamu sampaikan secara tertulis. Artinya apa? Pastikan penjabaran itu dilakukan di CV. Jadi pada saat kamu nulis di CV, tonjolkan tuh sisi-sisi itu. Boleh lewat kata kunci atau frasa kunci namanya. Jadi yang kamu tahu, oh aku ngincer bagian pangan. Pangan ini. Kata-kata kuncinya tuh bidang-bidangnya ini kan. Nah, kata-kata kunci itu pastikan tertulis juga di CV-mu. Gitu. Istilah-istilah itu. Dalam bentuk apa tadi? Bisa kata, bisa frasa. Mm. Intinya dalam mana? Misal, breakdown tugas tanggung jawab yang kamu miliki dari magang atau kerja. Kalau memang kamu pernah bekerja yang sesuai dengan itu, walaupun backgroundmu beda pendidikan. Nomor dua, mata kuliah yang kamu ambil. Boleh di breakdown ke sana. Di mata kuliah yang berkaitan dengan bidang yang kamu incar. Sebut aja nggak apa-apa. Terus breakdown dari mana? Ya lah di pelatihan-pelatihan tertentu yang relate mungkin. Gitu. Terus di mana lagi? Skill yang kamu miliki. Isinya skill tuh kemampuan-kemampuan yang kamu peroleh dari kuliah, dari pengalaman kerja gitu. Dengan menjabarkan semacam itu, nanti di CV akan muncul kata-kata kuncinya. Oke. Nah, itu saja juga nggak cukup. Mungkin kamu punya dokumen-dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa kamu itu pernah ya berkecimpung di bidang-bidang itu tuh gitu. Ini analoginya misalkan gini, ada orang terus jurusannya apa misalkan pertanian, terus dia pernah ikut bootcamp digital marketing gitu. Terus habis itu dia ngelamar kerja jadi digital marketing staff gitu kan. Bisa. Padahal kalau lihat dari jurusannya nggak sesuai. Tapi dia masukkan alasan di situ ada pendidikan non formal, pelatihan. Di lampirannya ada sertifikat pelatihannya dan ada portofolio, misalkan proyek yang dia lakukan pada saat ikut bootcamp digital marketing tersebut. Nah, itu sebagai bukti. Nah, kamu melakukan ini dengan hal yang sama gitu, analoginya sama. Apalagi di dalam mata kuliahmu itu ada poin-poin yang kamu lakukan ke sana gitu. Jadi tunjukkan aja di situ gitu. Bahwa di bagian-bagian elemen CV kamu bisa breakdown. Contoh misalkan di bagian summary kan suka CV ada summary itu atau about me atau apapun ringkasan itu. Sampaikan di situ. Saya merupakan lulusan S1 jurusan ini dengan pengalaman magang di sini sebagai ini atau misalnya kalau punya pengalaman kerja dan pengalaman bekerja sebagai ini di sini dan magang sebagai ini di sini. Selama kuliah saya memiliki banyak atau selama kuliah saya memiliki atau belajar terkait dengan bidang ya kamu yang berkaitan dengan QA, QC atau R&D meliputi mata kuliah ini dan saya memperoleh nilai A. Gitu aja nggak apa-apa breakdownnya. Gitu. Saya memiliki ketertarikan berkarir sebagai ini atau ini yang didukung dengan keterampilan ini sebut software atau kemampuan bahasa atau pengetahuan bidang gitu. Di summary kamu udah bisa pamer. Terus di breakdown pengalaman kerja gitu. Ini aku agak cepet ya karena nanti di sesi detail akan aku Iya, jelasin lagi. Di breakdown juga sama gitu. Nama kampus, jurusan apa, periode kapan, IPK berapa, terus mata kuliah terkait ini, kasih ini, nilai A, nilai A, nilai A, nilai A, beberapa kayak gitu. Bisa. Atau pelatihan-pelatihan juga kamu masukin pelatihan-pelatihan yang relate dengan itu. Terus di bagian skill kamu juga masukin tuh poin-poin turunan-turunan nama mata kuliah, skill software, hardware, atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan itu. Nah, itu nanti ditambah dengan apa? Mungkin kamu bisa bikin portofolio. Kalau bingung portofolio itu apa, browsing dulu. Bikin aja gitu. Mungkin kamu udah pernah lihat dari videoku yang beberapa hari yang lalu aku upload bahwa portofolio itu iya, adalah senjata terkuatnya job seeker. Masukkan portofolio yang berkaitan dengan bidang-bidang tadi. Entah itu terkait dengan mata kuliah waktu kamu belajar itu, contoh proyek yang kamu lakukan saat kuliah yang berkaitan dengan bidang itu yang kamu kuasai, pelatihan di luar yang kamu miliki yang berkaitan dengan itu. Jadikan itu dokumen pendukung. Saat apa? Saat kamu ngirimkan lamaran, yang memungkinkan kamu tetap melampirkan itu semua gitu. Tadi sumber kamu kan ada beberapa kamu sebut Jobstreet dan lain-lain yang merupakan job portal, terus ada LinkedIn, sosial media yang isinya iya. ada job portalnya, ada via email gitu. Mungkin lampiran-lampiran tadi akan memungkinkan kamu akan leluasa kirim kalau via email. Tapi balik lagi, ngirim lamaran cuma di weekdays,
weekend nggak ngirim, itu adalah strategi, bukan keharusan. Itu adalah strategi pada saat kamu pengen ngirim lamaran yang langsung diterima oleh recruiter, yang tidak diproses oleh sistem dulu. Kamu ngirim via DM LinkedIn, ngirim via WA, ngirim via email. Boleh ngirim lamaran semacam itu kalau strategimu, aku ngirimnya cuma weekdays deh, weekend enggak. Tapi kalau kamu ngirim lewat LinkedIn yang tadi kamu sebut, ngirim lewat Kita Lulus, ngirim lewat Jobstreet, kirim setiap hari. Pagi, siang, sore, malam, nggak masalah. Nggak bakalan tenggelam. Gitu. Karena mereka sistemnya itu ATS, kalau bahasaku. Gitu. Jadi kamu tidak akan diproses oleh mata langsung, tapi oleh si sistem. Kata kuncimu akan diekstrak dan diurutkan berdasarkan peringkat korelasi hasil ya ekstraksi tadi, pencocokan antara kata kunci di CV dan kata kunci di deskripsi lokernya gitu. Jadi kalau kamu hari libur, weekend, weekdays nggak ikut apply hanya dengan alasan takutnya rekruternya juga libur nggak kebaca, padahal kamu lewat LinkedIn, padahal kamu lewat Jobstreet dan teman-temannya, nah itu berarti kamu aneh gitu. Kenapa kok aneh? Ya kamu iseng aja besok nih hari Sabtu malam gitu ya. Sabtu malam iseng buka Jobstreet. Websitenya bisa diakses nggak? Bisa. Nah, kenapa bisa diakses? Nah, karena memang boleh. Kan nggak ada teguran. Mohon maaf jangan apply jam segini. Ini malam minggu gitu kan nggak ada kayak gitu. Ya karena mereka pakai sistem nggak langsung pakai mata filteringnya gitu. Jadi itu yang harus diperbaiki dulu. Jadi selain nanti kamu memperbaiki kata-kata kunci, poin nomor satu ya sampai di sini adalah pastikan kata kunci yang berkaitan dengan bidang yang kamu incar itu sudah tertulis dengan benar, baik di CV, dokumen pendukung, atau akun-akun onlinemu. Ya misalkan profil LinkedIn, akun Jobstreet, itu kan kamu breakdown juga di situ. Karena tadi aku bilang, kamu akan dinilai dari apa yang tertulis. Tertulis itu di mana? Ya di CV, di lampiran, dan di akun-akun onlinemu tadi kan. Gitu. Itu poin nomor satu. Poin nomor dua, apply-lah setiap hari. Gitu. Jangan karena ada kekhawatiran, takut tenggelam, takut tenggelam. Kamu ngirim hari Senin apa jaminannya kamu nggak tenggelam aplikasimu? Kalau yang ngirim juga ratusan ribuan langsung, gitu. Mendingan kirim, biar nggak nunda. Biar pikiranmu, tenagamu besok untuk mikirin yang besok. Kayak nggak ada loker lagi besok. Loker tuh rilis tiap hari soalnya. Kayak gitu. Oke ya. Itu poin nomor dua yang harus kamu lakukan improvement itu. Poin nomor tiga, kamu tadi bilang bahwa saya baru main LinkedIn. Oke, kamu wajib menyesuaikan diri biar segera jago main LinkedIn. Caranya gampang. Buka akun LinkedInmu, pakai laptop, jangan pakai HP. Atau pakai komputer boleh, biar tampilannya full. Setelah itu, lengkapi isinya. Kalau bingung cara melengkapinya, satu tab buka LinkedInmu, satu tab buka LinkedInku. Bandingin dari atas sampai bawah. Ini atas ada banner. Punya aku kayak gimana sih? Oh, banner begini, googling. Ukuran banner LinkedIn. Banner yang baik untuk LinkedIn. Template banner LinkedIn. Bikin set, taruh. Gitu. Foto profil. Harus gimana sih? Gitu. Foto profil yang baik untuk LinkedIn. Foto profil yang baik untuk CV. Pastikan bagus. Tek. Langsung ke headline. Headline untuk LinkedIn dan lain-lain. Kayak gitu. Dari atas sampai bawah dibikin yang bener dulu. Gampang itu. Oke. Kalau udah bener, gini. Ukurannya bener gimana sih? Ukurannya bener itu minimal informasi yang ada di CV dan dokumen-dokumenmu tadi itu juga ada di LinkedIn. Misal kamu punya 5 pengalaman kerja, pastikan itu semua juga ada di LinkedIn. Jangan sampai di CV pengalaman kerjamu ada 5, di LinkedIn cuma 2, gara-gara nggak diupdate. Gitu. Setelah lengkapi profilnya, ya, kamu nanti mulai bangun koneksi, connect ke orang baru, follow orang baru. Di LinkedIn itu isinya nggak cuma loker. HRD ngumpul di LinkedIn, user ngumpul di LinkedIn. Harusnya kamu bisa dapat banyak info loker di LinkedIn sambil bangun koneksi. Cara main LinkedIn jangan disamakan kayak tadi kamu punya Kita Lulus atau punya Jobstreet. Mereka job portal. LinkedIn itu sosmed.
Jadi mainkanlah sosmed sebagaimana mestinya. Walaupun kamu pakai itu untuk apply, nemuin loker terus apply gitu ya, tapi kamu juga harus bangun koneksi. Bahkan kamu juga bisa bikin postingan secara rutin gitu. Kalau bingung nanti postingannya apa, posting kamu yang kamu bisa dan terbiasa, bidang-bidang yang kamu kuasai dan lain-lain. Nggak tahu, tanya Google gitu. Postingan untuk LinkedIn, postingan profesional untuk LinkedIn apa? Harus selalu gitu. Nanti posting aja rutin kayak gitu. Nah, sebagai guidelines-nya, nanti kamu sambil dengerin di channel YouTube-ku, buka playlist. Ada berapa ya enaknya ya? 3 playlist lah. Ada 3 playlist yang wajib kamu dengarkan. Cari nomor 1, playlist yang judulnya itu link dasar LinkedIn. Oke. Poin nomor 2, cari yang playlist judulnya itu LinkedIn Plus. Jadi LinkedIn tanda plus gitu. Oke. Dan yang poin nomor 3, cari playlist yang judulnya FAQ seputar karir gitu. 3 ini silahkan didengarkan, terserah mau gimana, kapan, dan nggak harus semuanya langsung selesai. Ini belajar secara berkelanjutan gitu. 3 playlist itu. Jadi kalau itu udah, ya kan, ya udah, nanti tinggal tunggu hasilnya aja gitu. Itu poin nomor 3 terkait dengan perbaikan LinkedIn. Poin nomor 4 adalah biasakan merekap setiap loker yang dilamar. Jadi kamu habis ngirim email, kamu harus punya rekap, entah di Excel atau di mana. Jangan manual ditulis sih, walaupun manual ya nggak apa-apa. Tapi saranku, kamu punya Excel. Rekap semua loker yang udah kamu lamar. Tanggal berapa, nama perusahaannya apa, kamu lamar posisi apa, info lokernya dari mana, ngirimnya pakai apa. Tanggal 1, PT ABCD, staff QA, loker dari LinkedIn, apply-nya via email, keterangan, baru mengirimkan CV gitu. Biasakan kayak gitu. Nanti biar apa? Biar nanti kalau panggilanmu makin banyak, kamu nggak bingung. Banyak orang akhirnya lupa, mau pernah lamar di sana ya? Atau nanti tiba-tiba ada panggilan loker palsu, tapi kamu, ini aku lamar gak ya di sana gitu. Kalau punya rekapan enak. Atau nanti buat evaluasi pribadi. Contoh, dalam waktu 1 bulan, aku udah ngirimin 1.000 lamaran. Dari 1.000 lamaran itu, yang 500 aku ngelamar sesuai dengan bidangku. Misalkan bidangku, misalkan jurusanmu atau yang QA QC yang tadi pangan gitu ya, 500. Yang 500 di luar itu semua, kayak di marketing, teller, CS misalkan itu. Nah, aku ngelamarnya tadi via A, B, C, D, email, LinkedIn, apa gitu. Tapi dari 1.000, yang manggil cuma 50. Misalkan, kan ada datanya nanti. Nah, dari 50 ini, ternyata yang 40 itu dari kamu ngelamar via LinkedIn. Yang 10 gara-gara kamu ngelamar via email. Nanti kan kayak gitu kan bisa buat dievaluasi. Aku ngirimnya sekian, panggilannya cuma segitu, tapi kok panggilan itu ternyata berasal dari LinkedIn dan email. Padahal aku tadi pakai LinkedIn, email, terus ini. Artinya kan ini bisa dievaluasi. Ini kenapa kok sama sekali nggak ada yang manggil? Cek ulang akunnya, cek ulang isiannya, kan kayak gitu. Jadi bisa untuk evaluasi begitu. Ya, poin nomor 4 itu. Poin nomor 5 apa? Konsultasi kayak begini. Gitu. Jadi setelah ada perbaikan tadi, improvement nomor 1 sampai 4, kamu lakukan dulu secara berkala. Nanti kalau habis gitu, kamu boleh konsultasi sama yang bisa kamu ajak konsultasi. Boleh sama aku lagi boleh, sama yang lain siapa aku nggak tahu boleh, gitu. Yang akhirnya untuk mendiskusikan 4 progres ini, gitu. Itu harusnya dengan adanya perubahan tindakan kayak begitu, pasti ada perubahan hasil, gitu. Karena tadi yang tadinya dokumennya mungkin kurang dijabarin, jadi jabarin. Yang tadi nggak ada dokumen itu, jadi ada dokumen itu. Yang tadinya akunya nggak lengkap, jadi lengkap. Yang tadinya ngirimnya nggak tiap hari, jadi tiap hari. Yang tadinya sehari cuma ngirim 4, sekarang jadi 14, gitu-gitu. Selalu ada peningkatan, pasti hasilnya ada peningkatan. Pasti itu. Kayak begitu. Oke, udah. Nah, kurang lebih itu dulu secara general. Ada pertanyaan lagi nggak mungkin? Ada Pak. Apa tuh? Kalau untuk yang lamaran persyaratannya itu
dia mempunyai pengalaman 1 tahun, sedangkan saya kan belum punya pengalaman. Apakah nanti itu bakal terpengaruh sama Oke, selanjutnya atau gimana ya Pak ya? oke. Di setiap syarat-syarat atau kualifikasi yang ada di loker, kualifikasi itu tidak ada yang berdiri sendiri. Pastikan kualifikasi ini, kayak gitu kan, gitu. Nah, semua kualifikasi kamu masuk itu tidak menjamin kamu lolos ke tahap selanjutnya, gitu. Artinya apa? Artinya kalau ada kualifikasi yang mungkin sedikit-sedikit ya beda gitu ya, kurang dikit, dicoba saja. Kenapa? Ini teori praktikal ya, secara praktek. Karena walaupun misal di kualifikasi yang dibutuhkan A, B, C, D, E, F, G, mungkin kamu F sama G nggak ada, belum belum mahir banget F sama G. Tapi mungkin ada kualifikasi tidak tertulis, H, I, J. Nah, kamu nyodorin dokumen tadi, di sini tuh kamu ada A, B, C, D, E, F, G kamu memang nggak ada, tapi H, I, J ada, gitu loh. Makanya layak dicoba. Itu dulu nomor satu. Nomor dua, gimana kalau ada persyaratan yang hubungannya sama pengalaman? Perhatikan baik-baik pengalaman yang diminta. Dia itu tuh tulisannya pengalaman minimum 1 tahun Ya. di bidang marketing. Atau pengalaman minimum 1 tahun gitu di posisi yang sama. Atau pengalaman kerja minimum 1 tahun. Tahu nggak bedanya pengalaman minimum 1 tahun di bidang marketing sama pengalaman kerja minimum 1 tahun di bidang marketing? Tahu nggak bedanya apa? Enggak tahu Pak. Dengerin baik-baik. Aku ulang. Pengalaman minimum 1 tahun di bidang QA, gitu aja deh. Pengalaman minimum 1 tahun di bidang QA sama pengalaman kerja minimum 1 tahun di bidang QA. Oke. Tahu nggak bedanya apa? Saya tahu Pak. Ya, kalau tulisannya pengalaman kerja minimum 1 tahun di bidang QA, ya yang dibutuhkan itu ukurannya tuh pengalaman selama 1 tahun untuk bekerja di bidang itu. Tapi kalau tulisannya cuma pengalaman 1 tahun di bidang QA, artinya Iya. pengalaman tadi tuh nggak harus pengalaman kerja. Mungkin pengalaman pendidikan, pengalaman magang, pengalaman volunteer, pengalaman project, pengalaman apa gitu. Nggak harus pengalaman kerja. Nah, itu kualifikasi dibaca baik-baik. Banyak yang job seeker yang sering ngeluh, kok pengalaman minimum 1 tahun padahal belum kerja. Coba mana info lokernya. Di situ tulisannya apa? Pengalaman minimum 1 tahun. Yang diminta tidak harus pengalaman kerja, tapi pengalaman. Pengalaman minimum 1 tahun menggunakan software A. Apa harus menggunakan software A saat pengalaman kerja? Kan belum tentu. Barangkali kamu pakai software A itu untuk project, untuk penelitianmu, untuk apa gitu loh. Gitu. Jadi dibaca baik-baik dari sisi situ. Kalaupun nanti yang diminta itu pengalaman kerja minimum 1 tahun, tapi kamu pengalaman kerjanya nggak sampai 1 tahun, misalkan baru magang nih, magang 6 bulan, terus magang 3 bulan, baru 9 bulan. Saranku dicoba saja, kayak gitu. Oke, tapi nanti itu jangka pendek. Kalau jangka panjangnya ya tetap setiap hari sambil kamu sibuk apply job, kamu juga meluangkan waktu untuk belajar itu. Yang nggak bisa harus bisa, yang bisa belum lancar dilancarin biar mahir. Yang udah mahir dipertahankan atau tingkatkan lagi. Kan gitu. Jadi jangka pendek ya coba-coba aja. Tapi jangka panjangnya sambil sibuk apply, kamu juga harus sibuk pengembangan diri terhadap itu. Karena kan kamu sadar, aku pengen apply jadi A, B, atau C. Tapi kan kamu harus browsing dulu. Kamu pernah nggak browsing gitu? Kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang staff R&D atau sebagai staff QA, sebagai staff QA apa gitu, QC gitu. Browsing Pernah Pak. dulu,
Browsing dulu kualifikasi yang dibutuhkan apa. Karena dari kualifikasi tadi kan kamu jadi tahu, oh secara teori aku harus paham ini, secara praktek aku harus bisa ini, secara praktek juga aku harus familiar dengan software-software ini. Barangkali itu semua bisa kamu pelajari dulu secara gratis. Oh ilmu ini ada buku PDF-nya, ada video YouTube-nya tutorial, tonton. Oh harus familiar sama alat ini. Alat itu ternyata kau punya di rumah, kamu bisa pakai di rumah misal. Atau kamu pernah praktekin itu di lab. Oh, harus bisa software ini. Ternyata software itu bisa ada gratisannya gitu. Gitu. Oh, harus jago kemampuan bahasa Inggris. Kamu bisa belajar sendiri gitu. Ya kan begitu. Jangan tiba-tiba langsung aku pengen kerja jadi ini, tapi kamu nggak pernah browsing kualifikasi yang dibutuhin untuk posisi itu apa gitu. Ya kan? Ya kan kebalik ya gitu. Kamu akhirnya jadi nebak-nebak aja gitu. Kak, saya perasaan cocok, coba baca lagi gitu. Kalau mau googling bisa pakai chat GPT kalau perlu gitu, kalau punya chat GPT gitu ya gitu. Tuliskan 30 kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi staff QA. Seret, gitu, baca satu-satu, kasih tanda tuh, kasih ballpoint merah kuning hijau misalkan. Yang kamu udah bisa kasih centang hijau, yang kamu bisa tapi belum terlalu mahir kasih centang kuning, yang baru dengar malah sama sekali nggak bisa kasih centang merah. Terus di planning, ini yang merah mau aku apain, ini yang kuning mau aku apain, yang hijau mau apa aku apain. Oh, yang hijau aku udah bisa dan lancar, pertahankan, tingkatkan. Yang kuning aku bisa tapi masih terbata-bata, harus baca manual pelan-pelan. Luangin waktu buat ngelatih itu biar makin lancar. Ini ada yang aku centang merah nih, aku belum bisa malah aku baru denger. Luangin waktu buat baca-baca teorinya apa sih itu, gitu. Begitu caranya. Jangan buru-buru main hajar kirim-kirim-kirim aja. Nanti dikirim-kirim aja, nanti di pikiranmu, aku perasaan sesuai kok. Tapi padahal enggak. Karena banyak sekali kualifikasi yang nggak tertulis pasti. Gitu. Jadi itu yang harus dilakukan. Oke. Oke. Itu ya, itu jawaban terkait dengan tadi ya. Kalau durasi sih, coba aja intinya. Gitu. Pak, baca ulang itu pengalaman yang diminta, itu pengalaman yang mana. Pengalaman kerja, pengalaman posisi yang sama, atau semua pengalaman boleh. Oke. Terus apa lagi yang sifatnya general? Ada lagi nggak? Sepertinya udah, Pak. Udah? Cukup? Udah, Oke. cukup. Oke, kalau udah cukup mungkin kita masuk ke ini ya, sesi detailnya ya. Oke.